deban paralo. Romban hujai bani panorangon lang behita menugu parumain. Ase saling marsya rusak kita. Memang nok kanay dum makomunikasi pakon parsoting leon nasi tulang. Bani panorangon pulin acara pengantin nama mensematkan bunga. Kalau siai si pangindo matonggo dopak tondong ta asebor hati ta hugareja mangondoskon parumain pakon nyombata ase pasu-pasu kuria. Naima kira-kira. Terima kasih, Mak. Sadah makita mangindo do pak tondong ta atak pe tondong pamupusta nalaho mangido tonggo pabor hatun kita ugareja. Terima kasih sombang nami bamu ale Tuhan halani yahap nami do para motomu bapa itu guham iring-iring hama nami ganup. Lagi sonai keluarga nami naroha kuta das hubatamon ibagas na oras na jurgit ka nami ganupan agi pihan nami ijon keluarga besar na marmalas diur totap marhitehon pasu-pasu na humbamuham Yesus na ija satokin nari na si holma berangkat ka nami harumah ni makela nami on nalaho mambuan ay mapanogalan nami hugareja na manjalo pamasu-masuon Bapa. Tugu-tugu iring-iring hama nami ipardalanan das kubani gereja ibagas na oras na jorgit agi sonai holi kebaktian nami pakon acara pemberkatan pernikahan sehama nama pasu-pasu bani haganu sehama nama memberi dame
saya mana membukai lebah di pikiran nami, saya matong nomor pasu-pasu badi genup. Ondos kubamuma acara nami on bapa, saya olong maham, saya pasotkan maha genupan. Yoldo benon nami acara adat habatakon di gedung koli bapa. Tetap doa nami marondosan, tetap doa nami mangindo kubamu. Togu ham, iring-iring ham hanami namar tondo marak boru. Pasada amur nami asebui torsa ganup korja nami on romban bani harosun yurmu. Beri hamma cuaca na jenges, beri hamma sehaton, atau orang dipikiran badi ganup undangan nami, keluarga nami. Nasiol roh kanami nalama malaskon aima marhitehon pamasumasuon aima panagulan nami ijon. Mangindo hanami marundos kanami kubamu sehamdo pasaut kani haganupan bapa. Di atasnya haganupan perdosa na bagal doha nami sasapkam madosa palanggaron nami in. Asya taluk kanami anakmu jalapeni pasu-pasu nasiol beremu opiugan nami. Terpuji termulia magoranmu Bapa. Amin. Amin.
Horas mabatakan bang. Horas mahubani pihak purba. Horas mahubani nasiam tondong sipolo. Terima kasih bang. Baik-baik kita ibadah. Ketik tugas-tugas kami belum beliau. Selalu sehari dari satu prosesi langsung pada kami langsung boleh gulobe nasiam orang tua di pengantin. Aima untuk sungkeman akoni tukar bunga doposnya boleh baru dibuka kita pada itu di agenda kuliah. Ada satu tukar kami ase jatuh nasiapa si pihak tata katur di Horjata Topinari. Terima kasih Pak untuk sekalian mengakumani. Satu prosesi kita langsung acara sungkeman kubani orang tua. Nah perlu dimulai prosesi ini adalah calon mempelai, orang tua, baik keluarga. Dia tadi pemainang lalu menyambut prosesi pihak wanita Jogja.
bersamapun generasi-generasi baru yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Biarkan doa Ibu bersama dengan Bu yang kita suka kita bersama-sama sampai nanti sampai kita memberikan Ibu cucu kita. Amin.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bata Hagaluman. Horas. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita saat ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita tahu bahwa teladan yang sejati bagi orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, teladan yang sejati bagi orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang berarti dalam segala lingkup kehidupan atau dalam segala aspek kehidupan orang Kristen, Kristuslah yang menjadi teladan di dalam hidup mereka. Hanya mungkin seperti realita yang terjadi bahwa meneladani Kristus tidak segampang itu. Hidup meneladani Kristus dalam segala aspek di dalam kehidupan hidup kita itu tidak gampang. Salah satu yang diteladankan Kristus bagi kita umat percaya adalah hal saling mengasihi. Jadi mengasihi atau membangun sebuah hubungan yang penuh kasih itu gak gampang. Itu sangat susah. Karena apa? Ada beberapa faktor yang membuat itu kerap kali tidak terjadi atau tidak menjadi realita. Apakah itu? Salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk menolak keinginan-keinginan dunia. Jadi kita tahu bahwa hidup kita harus meneladani Kristus. Dialah teladan yang sejati, termasuk dalam hal mengasihi. Hanya memang ketidakmampuan kita mengontrol diri kita dalam hal-hal duniawi inilah yang sering menggagalkan terjadi hubungan yang harmonis atau hubungan suami istri dalam pernikahan atau di dalam keluarga tidak ada keharmonisan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus dalam lewat suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose menasihatkan mereka. Bukan demikian. Hidup orang percaya seharusnya tidak dikalahkan oleh keinginan dunia. Tapi bagaimanakah jemaat Kolose itu sebaiknya di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Seharusnya mereka benar-benar berusaha hidup di dalam kehendak Yesus Kristus. Jadi jemaat anak yang ada di Kolose, kalau Paulus ceritakan di pasal yang pertama, mereka itu sudah hidup di dalam kasih. Hidup mereka sudah melakukan apa yang diberitakan oleh Apostel Paulus, Rasul Paulus. Injil itu sudah mereka mulai hidupi. Jadi laknai perkenalan Paulus bahwa memang hal-hal positif atau hal-hal yang baik sudah mulai terlihat dari kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Maka itulah yang dinasihatkan Paulus bagi mereka. Jangan sampai hal-hal positif atau hal-hal baik yang sudah mulai mereka perlihatkan dalam kehidupan mereka lantas menjadi hilang hanya karena alasan tidak mampu menahan hal-hal duniawi yang mungkin menjadi godaan atas hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus buat Abang Ivo Mario Purba dan juga Anissa Rahayu Simbolon, tentu kita pahami bahwa itu juga yang diharapkan Tuhan di dalam pernikahan Kristen. Hidup saling mengasihi
maka suami dan istri atau laki-laki dan perempuan memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga. Jadi Paulus dalam firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita semua, secara khusus kepada mempelai berdua, bahwa hubungan nasyam sebagai suami dan istri harus diikat oleh kasih. Kasihlah yang mengikat dan menyatukan nasyam, kemudian mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kasih itu hanya sebatas perkataan? Aku mengasihimu ya Bang Purba, kata-kata ini saja. Atau Bang Kiko mengatakan aku mengasihimu ya sayangku Anissa, gitu kan? Apakah kasih itu hanya sebatas perkataan? Di luar atau lewat kata? Kalau muda, ternyata Bapak Ibu bukan begitu. Tapi memahami arti kasih adalah lewat tindakan nyata, ditunjukkan lewat perbuatan yang nyata, tidak sebatas emosional, tidak hanya sebatas perasaan, karena perasaan bisa berubah ya. Bentar kita sayang, bentar lagi bisa berubah. Tapi ketika kasih itu yang mengikat dan yang menyempurnakan, maka kasih itu akan menunjukkan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, serta dibarengi dengan komitmen yang kokoh di dalamnya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan media sosial, banyak artis-artis kemudian memutuskan bercerai. Kalau ditanya alasannya apa, sudah tidak cinta lagi. Kenapa bercerai dengan suami atau istri? Alasannya perasaanku sudah berubah terhadapnya. Jadi ternyata kasih tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi kasih itu lebih kepada komitmen yang kokoh. Jadi abang dan kakak, saya pikir dipersatukan oleh kasih yang daripada Tuhan, sehingga kelak setelah membangun hubungan rumah tangga atau bahtera rumah tangga di dalam proses-prosesnya, nasyam akan selalu dipersatukan dan disempurnakan oleh kasih ini. Nah, kita akan membahas mengenai Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan suatu tindakan yang nyata? Ketika suami kita di dalam kegagalan, atau ketika pasangan kita atau keluarga kita di dalam masa-masa yang sulit, bagaimanakah kasih itu kemudian menyempurnakan hubungan kita? Ketika antara satu dengan yang lain mungkin melakukan kesalahan, bagaimana kemudian kasih itu ditunjukkan lewat kesiapan untuk memaafkan pasangan, sehingga adalah pengampunan. Bayangkan kalau contoh suatu saat antara Abang Ibo atau Kak Anissa ini ada yang berbuat salah atau melakukan hal yang mengecewakan satu dengan yang lain, kalau nggak ada kasih, kira-kira Kak Anissa apa yang terjadi dalam
itulah kasih yang akan menguatkan, yang akan memampukan bahkan menyempurnakan sifat dan karakter kita. Jadi kasih itu menyempurnakan kita nih. Aku salah, kita salah, aku salah, dan mulai pasangan tak langsung awallah kita buat aja. Jika kasih itu bekerja dalam diri kita, maka kasih itu akan menyempurnakan. Bukan begitu solusinya, tapi solusinya adalah memberikan pengampunan seperti Tuhan memberi pengampunan atas orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka dalam firman Tuhan ini kita pun diingatkan dan disadarkan bahwa hal saling mengasihi Kristuslah yang menjadi contoh bagi kita. Jadi di sini kita orang berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Tapi lihatlah bagaimana Tuhan kemudian menunjukkan bahwa kasih-Nya tak sebatas kata, tetapi lewat perbuatan yang nyata. Itu makanya Kristus mati di kayu salib, karena kasih-Nya tak sebatas kata-kata, tapi jauh lebih pada perbuatan. Maka ini juga yang harus ditunjukkan dalam keluarga, Abang Ibu dan juga Kak Anissa. Milikilah kasih, teladanilah Kristus dalam mengasihi, supaya tidak ada istilah dendam di dalam rumah tangga, atau tidak ada bahasa bubar di dalam rumah tangga. Sebab sebaliknya yang diajarkan Kristus bagi kita adalah hal mengampuni, menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita, kemudian memperlengkapi dengan kekuatan kasih yang ada di antara kita. Nah, berikutnya yang kita bisa lihat lewat firman ini adalah banyak hal-hal duniawi sekarang yang bisa merusak kasih di dalam hubungan suami dan istri. Beberapa di antaranya adalah lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat. Jadi ketika hal-hal buruk itu atau hal-hal duniawi itu yang kemudian menguasai diri kita, menguasai hubungan kita, akan merusak hubungan. Maka setelah menikah ternyata kita perlu mengontrol diri kita lewat kasih. Bahwa kita antara satu suami dan istri, kata kasih itu mohon dihindari. Ya Bang kan? Kata kasar, kata-kata yang buruk, yang membunuh karakter pasangan kita, semuanya itu harus dihindari. Justru seperti tadi kata Paulus, hal-hal yang baik, kasih yang sudah tumbuh selama ini, itu yang harus tetap dipertahankan. Ini pertanyaan sebelum menutup ini. Abang Ipo selalu tanya, apa dulu yang membuat Abang Ipo mengasihi Kak Anissa, kemudian memutuskan bahwa dia lah yang menjadi pasangan seutuh suami itu? Coba lagi dulu Bang. Apa dulu alasan membuat kasih itu tumbuh kepada Kak Anissa ini? Coba Bang. Karena itu baik dalam artian saling mengingatkan, terus saling menguatkan, terus satu lagi terus ajak doa sama sama. Ajak Doa sama-sama dulu. doa bersama. Ibu mantap berenang, bermain renang. Jadi diri kami pun jujur dengan Kak Anissa. Rajin banget teman-teman mulia ini. Aku bikin lagi seperti berdua keluarga ini. Ternyata itu Kak Anissa, alasan Bang Ibu kemudian memutuskan dalam hati, inilah istri yang daripada. Coba kalau Kak Anissa, apa yang menjadi alasan tumbuhnya kasih dan memutuskan Bang Ibu inilah yang menjadi suamimu? Coba.
keluarga, bahkan semua yang hadir saat ini harapannya satu, keluarga ini dengan tadi hal positif yang ada, bijaksana di dalamnya, bahkan kesiapan untuk selalu berdoa bersama, itu kemudian akan selalu bertumbuh dan membuat keluarga melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu berbahagialah sebab Tuhan sudah mempersatukan dan mengikat Nasyam di dalam kasih, maka kasih itulah yang akan selalu membuat Nasyam menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa berbahagia di tempat ini di dalam pernikahan, pemberkatan pernikahan Ivo Mario Purba dan Anissa Rahayu Simbol. Tuhan, kami percaya bahwa mereka diikat oleh kasih yang daripada Tuhan, dan kasih itu tidak akan putus bahkan pudar, tapi Tuhan akan memampukan mereka untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga keluarga mereka Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi bersukacitalah keluarga mereka melihat kebahagiaan dari keluarga mempelai ini berdua. Tuhan Allah yang baik, biarlah firman ini Tuhan yang kemudian bertumbuh dalam hati mereka, kemudian mereka tunjukkanlah hidup yang benar-benar sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang sudah mengenal Engkau dan meneladani Engkau di dalam segala aspek kehidupan mereka. Terimalah doa kami Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi berbahagia tiap rumahnya. Sama seperti dirinya sendiri, sebab Kristus mengasihi umat.
sebagai orang mewariskan kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang benar. 1 Korintus 3 ayat 7. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istri. 1 Korintus 7 ayat 7. Dan dijelaskan bagi seorang istri, hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku orang pewaris dan kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang benar. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia. Amsal 19 ayat 4. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi. Demikianlah dasar dan kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, heranlah dengan memperhati masalah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara. Ya, jika kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, saling memaafkan, akan mengatur segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara. Dan di atas semua itu, kenangan kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan yang menyatukan. Akhirnya, hendaklah nama sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kami menjadi satu. Saudara telah mengenal kemampuan yang menjadi dasar pengembangan pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam masyarakat dan saudara. Sekarang saya bertanya kepada Ibu Mahidu, apakah saudara mengaku dan berjanji kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan firman-Nya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Anissa Rahayu menjadi istrimu? Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Apakah saudara berjanji dengan segenap hati dan hidup dalam keputusan persahabatan serta tidak menceraikannya sampai mampu memisahkan? Apakah saudara mengaku dengan segenap hati? Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Amin. Sekarang saya juga bertanya kepada saudara Anissa Rahayu, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan disaksikan kepada bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Ibu Maria Purba menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam keputusan persahabatannya serta tidak menceraikan sampai mampu memisahkan saudara berdua? Jika saudara dengan segenap hati mengaku dan berikan suami. Ya, saya dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian yang menceraikan kami berdua. Saudara-saudara, seperti ciri-ciri ini, bulan pernikahan tidak memiliki makna dan tujuan. Demikianlah kiranya kita kasih saudara berdua tidak akan berlanjut sampai akhir hidup. Simbol cinta kasih yang tidak akan
saya ini adalah hamba. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang telah lepas statusnya oleh tidak boleh diceraikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntutlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan, dan juga bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Foto dulu. Mari kita dengarkan pujian. Thank
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom, shalom. Orang semua takalma. Agar orang yang awal itu kami, ubahnya nasihat keluarga Purba, pakoni keluarga Semolon. Kami atas nama Majelis Ulama Kuliah KKP Semarang Rosi Agalut pakoni Kuliah. Pada sebab terima kasih. Ubahnya Arwah Manusia Mandiri Bapak Sulasua Nyoba ni Kuliah KKP Semarang Aima Nyoba ni Bapak Pakar keluarga Situa Jepura Ina Situa Boru Siboyo. Kami kepada siapa keluarga atas nama agama Pagori Kuliah Pertara selamat Pak Ubahnya Bapak Ibu Pakone Permain Sorai Age Ubahnya siapa keluarga Ubahnya